Ada perintah dari Bang Lukman selaku Ketua PPK Timur untuk menghentikan semua akun. Komisi juga kaget. Padahal pada hari itu saya ngurusin Bekasi Jaya. Ada laporan dari salah satu caleg PKS bahwa ada maladministrasi di Bekasi Jaya. Saya ngurus ke Bawaslu serta dengan komisioner Bang Erwin. Saya dapat kabar itu juga kaget. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah dibongkar lagi oleh PPK Bekasi Timur ya, cara penggelembungan suara di Sirekap. Ternyata ada macam-macam Sirekap, yaitu Sirekap operator dan Sirekap admin yang dipegang oleh Ketua PPK ya. Di Sirekap admin inilah yang dijaga pelaku, diduga ya pelaku menggelembungkan suara untuk paslon tertentu. Ini terjadi begitu kan. Artinya apa? Terbongkar sudah ya bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Bagaimana permainan-permainan mereka begitu untuk menggelembungkan suara untuk bisa mendapatkan suara banyak. Jadi artinya apa? Artinya selama ini sudahlah ya kita akui bahwa dugaan-dugaan kecurangan seperti ini ya sudah nampak ya di mata kita begitu kan. Artinya masyarakat benar-benar kita mengawasi betul begitu kan ya dalam politik saat ini begitu. Karena nampaknya begitu kan. Mereka mulai ketar-ketir mengungkit kembali bagaimana dugaan-dugaan yang terjadi selama ini. Ini diungkap begitu kan. Bahkan satu sisi melihat dengan adanya statement seperti ini justru menurut saya pribadi langkah yang baik ya. Terbongkar sudah bagaimana cara-cara mereka begitu kan. Ini ya Geriki Thomas selaku divisi teknis ya PPK Kecamatan Bekasi Timur mengakui ada permainan dari Ketua PPK Kecamatan Bekasi Kota Bekasi. Lantas bagaimana ya seperti Pak Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan, Mahfud MD ya dan partai-partai yang lain kalau sudah dibongkar seperti ini begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat jangan sampai ya siapapun di situ begitu kan ya. Ditindak betul begitu kan orang-orang yang melakukan itu. Ini sudah dibongkar begitu kan satu persatu ya. Orangnya sudah kelihatan kuat ya secara fisik memang ya, bukan orang yang lemah. Tapi nampaknya di akhir-akhir statement ini mereka nangis mengakui betapa salahnya dirinya karena ini sampai kapanpun menjadi catatan penting sebagai karir mereka begitu kan ya. Artinya apa? Kalau ada dugaan-dugaan kecurangan yang vulgar seperti ini, pengakuan-pengakuan ya, dugaan-dugaan secara sistematis di situ menunjukkan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Segia ini begitu kan ya, sudah benar-benar terbongkar. Jadi mau mengelak apa lagi mereka begitu kan ya. Sudah terbongkar habis-habisan begitu kan. Sayang seribu sayang ya. Tapi satu sisi saya salut dengan orang ini begitu kan. Berani mengatakan yang sebenarnya. Berani mengatakan bagaimana dengan adanya kejujuran yang ada. Bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian muncul. Ada kecurangan, ada permainan penggelembungan suara dan sebagainya. Ini harus kawal bersama begitu kan ya. Bahkan nanti pasti ada data-data baru lagi begitu kan ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya hilang, mendadak kena skandal atau apa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita lihat saja pelanggaran-pelanggaran yang kemudian terjadi selama ini begitu kan. Kalau memang ada dugaan-dugaan kecurangan siapapun di daerah-daerah yang lain kita ungkapkan bersama di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sudah benar-benar PPK yang lain ini harus diperiksa lagi begitu kan ya. Takut nanti kejadian-kejadian seperti ini. Kalau kejadian-kejadian seperti ini bagaimana? Ya, ada penggelembungan suara, ada permainan sana sini, wah, ya, sudah ketahuan mereka. Banyak pengakuan-pengakuan yang terjadi selama ini begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini sudah menunjukkan bahwa ya
apa namanya, sudah menunjukkan bahwa ada nuansa-nuansa politis begitu kan. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Siapapun orangnya ini harus benar-benar ditindak di situ begitu kan. Siapapun orangnya. Maka saya katakan sejak awal begitu kan ya, bahwa kalau memang ada kecurangan-kecurangan yang ada, mari kita bersama-sama di situ begitu kan ya. Untuk kita kawal begitu ya pemilu ini dengan adil dan seadil-adilnya. Saya katakan sejak awal, ini bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah, tapi menjaga demokrasi ya bagi kita ya keharusan begitu kan. Bagaimana kalau jadinya seperti ini coba ya, kejadian seperti ini, bayangkan ini tidak sedikit loh ya. Apa namanya, PPK yang kemudian mengaku dengan seperti ini, pasti ada nuansa-nuansa yang lain begitu kan, harus mengakui bagaimana dengan ada dugaan-dugaan seperti ini. Kacau ya. Jadi sampai hari ini banyak masyarakat yang masih apa namanya, mengeluh begitu kan ya, terkait dengan adanya dugaan-dugaan yang tidak diinginkan oleh mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya sampai hari ini masyarakat masih mengetahui sebenarnya langkah apa yang harus kita lakukan ya. Saya paham apa yang dirasakan anggota PPK saat ini, tak kuat menahan tangis ya, konsisten berbohong, sangat susah dilakukan oleh orang-orang berintegritas, apalagi sampai masif dan terstruktur katanya begitu kan. Ini pengakuan dari Gregi Thomas begitu kan ya, selaku divisi teknis PPK Kecamatan Bekasi. Satu persatu sudah mulai mengakui mereka begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini benar kata Roy Suryo begitu kan, ada dugaan-dugaan penggelembungan suara yang kemudian muncul begitu kan. Satu persatu mulai terbongkar bagaimana mereka melakukan itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa kalau memang sudah terungkap seperti ini, semoga saja PPK yang lain begitu kan ya, ikut apa namanya, menyuarakan kebenaran di situ begitu. Tidak kuat menahan nangis mereka, tangis begitu kan ya. Apa namanya, sampai mereka mengatakan begini ya, mohon maaf bang, mohon maaf dan sebagainya begitu kan. Di akhir statement mereka bercerita sampai mereka nangis. Coba bayangkan ini dari thread ketiga ya, sudah kelihatan kok mereka tampaknya mulai menangis ya. Jadi artinya kita tahu bahwa yang namanya politik saat ini begitu kan ya, apakah tidak sejalan dengan adanya kejujuran yang ada. Semua orang kan berambisi, namanya sudah ambisi berarti kan namanya politik begitu kan ya. Jadi PPK yang lain ya, apalagi yang menjaga di kecamatan, semoga satu persatu di daerah-daerah yang lain terungkap bagaimana ya dugaan-dugaan yang selama ini ada. Jadi sampai mereka menangis begitu kan ya, sampai mereka menangis. Bayangkan, saya pribadi tidak kuat menahan hal-hal seperti ini begitu. Kasihan banget mereka begitu. Justru kalau menurut saya pribadi begitu kan, orang-orang seperti ini perlu diapresiasi karena mengakui dengan adanya kejujuran yang ada begitu selama ini. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Kalau demokrasi kita dicederai dengan seperti ini, wah ya kacau begitu kan ya, kacau ya, sampai mereka menangis begitu kan ya, menangis terus kemudian mereka tidak tahan ya, apa yang ia lakukan dan sebagainya begitu kan. Jadi sampai hari ini saya katakan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, sudah terungkap siapa mereka begitu. Kalau sudah terungkap begini ya, mau mengelak apa lagi begitu kan. Ini harus ya diakui begitu ya oleh ketua PPK nanti begitu kan. Karena sebagai petugas di situ justru saya memahami betul begitu kan, bagaimana desakan-desakan yang terjadi selama ini, terus kemudian yang lain dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa siapa itu ya ketua KPPK Bekasi ya, harap segera diselidiki supaya semua daerah jadi waspada terhadap para PPK ini. Aplikasi Sirekap ya nampah rancau gini yang di kecamatan bisa di setel on off-nya. Dikira cuma bisa ya input aja, ternyata bisa disetting sendiri. Hilirisasi kecurangan. Wow. Lantas bagaimana dengan saudara-saudara pendapat kalau sudah ada temuan seperti ini? Apakah tidak malu begitu kan ya? Demokrasi kita katanya Indonesia emas, Indonesia ke depan akan terjadi apa namanya,
Indonesia yang kemudian ada kemajuan dan sebagainya. Tapi toh pada akhirnya kalau kelakuan-kelakuan seperti ini ya mencari pemimpin yang baik saja, mencari pemimpin yang adil saja, yang jujur saja, kalau sudah main kong kali kong seperti ini justru menghasilkan pemimpin yang tidak baik begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.